Ingat, jaga sikap ketika kamu naik gunung. Jangan pongah, jangan sok kuat. Nanti ditempelin genderuwo seperti saya. Untung saja, saya masih bisa pulang ke rumah. Naik gunung jadi hobi saya sejak SMP, yang kemudian berlanjut ketika kuliah. Selain nonton bola, naik gunung memberi kesegaran pada jiwa. Seperti rasa lega setelah sekian lama nggak nganu. Namun, ada satu kejadian yang bikin acara naik gunung dari sebuah hobi menjadi kegiatan yang sulit saya lakukan lagi. Kejadiannya di sebuah gunung keramat di Pulau Jawa. Ketika sebuah teror genderuwo bikin hidup saya nggak tenang selama beberapa minggu. Jadi, waktu itu saya dan 7 teman lainnya naik sebuah gunung keramat. Tapi mohon maaf, saya agak berberat hati untuk menyebutkan nama gunung itu. Tolong dimaklumi, ketika ada anak-anak SMA berkumpul dan laki-laki semua, kericuhan yang terjadi pasti menyebalkan sekali. Ya, begitulah kami berdelapan. Naik gunung dengan perasaan pongah, sok kuat, dan tidak bisa mengontrol mulut. Sejak paruh awal jalan, omongan kami sudah tidak terkontrol. Kami bukannya tidak berpengalaman naik gunung, namun entah kenapa, sejak sampai di lokasi awal pendakian, ada perasaan tak nyaman yang terasa. Tapi kami berusaha mengusir perasaan itu dengan bercanda. Yang tak kami sadari adalah cara kami menghibur diri terlalu kebablasan. Sungguh, kami tidak sadar sudah pongah dan sok kuat. Seingat saya, kami sampai di pos 1 dengan cukup cepat. Saya sendiri heran, padahal kami sudah bersepakat untuk santai saja. Dan kalau nggak sampai puncak pun, tak jadi masalah. Singkat cerita, kami sampai di pos bayangan, dan kami beristirahat sejenak, minum air, mengunyah beberapa potong coklat, dan merokok bareng 1-2 batang. Perasaan tak enak di awal pendakian mulai menyergap lagi. Kami sempat bimbang, mau lanjut atau balik kanan saja. Ketika sibuk menimbang-nimbang, tiba-tiba salah satu teman saya berdehem cukup keras. Saya kira dia masuk angin. Namun, ketika menengadah, saya lihat bola matanya sepenuhnya putih. Sedetik setelah menengadah dan memperlihatkan bola matanya yang memutih, dia meloncat keluar dari lingkaran tempat kami berdiskusi. Kami semua paham, dia kerasukan dan akan meloncat ke jurang di sisi kiri jalan. Kami terlambat bergerak karena rasa kaget. Untung saja, di depan teman saya yang kerasukan ada sebuah pohon besar. Dia membentur pohon itu, dan seketika tumbang. Berkat kejadian itu, kami semua sepakat untuk balik kanan, alias pulang saja. Kami menunggu teman kami siuman dulu sebelum pulang. Kami takut cedera ketika menuruni jalan pulang sambil membopong teman kami yang pingsan. Karena rasa takut bisa bikin dengkul lemas, dan kami sepakat untuk menunggu. Saat itu nama genderuwo belum terbesit. Cukup lama kami menunggu. Kami merasa sudah menunggu kira-kira 2 jam sebelum teman kami siuman. Begitu siuman, dia bilang haus luar biasa. 1 botol air mineral ditenggaknya langsung habis. Setelah memuaskan dahaganya yang misterius itu, dia bilang pengen segera pulang. Pokoknya harus cepat pulang. Kami semua memang sepakat untuk pulang begitu dia siuman. Ketika kami mengumpulkan sampah,
Teman kami ini mulai tidak sabaran. "Ayo cepet pulang, tinggal aja itu. Ngawur, sampah ya ikut dibawa turun. Mbok kamu itu yang tenang, bikin takut aja loh. Ayo cepet toh, nanti keburu disamperin Simbah lagi." Mendengar disamperin Simbah, bikin kami sadar kalau keadaan sudah begitu gawat. Perasaan tak enak kembali datang. Nafas saya memburu ketika mulai melangkah pulang. Yang saya takutkan adalah kemalaman di jalan sebelum sampai bawah. Kami semua turun dengan kepanikan yang menguasai. Karena jalan menurun cukup terjal, kami menjadi setengah berlari. Padahal, berlari ketika menuruni jalur gunung itu bisa berbahaya kalau tidak terlatih. Ketika jalan pulang inilah, berbagai kemungkinan muncul di kepala saya. Antara genderuwo, kuntilanak, pocong, semua nama-nama makhluk halus muncul. Dan tiba-tiba perut saya mulas. Tapi saya buru-buru menepis pikiran itu. Bukan itu semua, ucap saya dalam hati. Kembali ke istilah disamperin Simbah. Entah kenapa, ketakutan saya menjadi 2 kali lipat. Kami menuruni jalur itu dengan cepat sambil mempertahankan jarak aman satu sama lain. Namun, lama-kelamaan jalur itu semakin sempit, bukannya melebar. Semakin jauh melangkah, jalur setapak mulai hilang. Tidak sadar, kami pun kehilangan jalan. Karena panik, kami akhirnya memanggil satu sama lain. "Woi, mana jalannya? Kok hilang gini?" teriak teman saya dari belakang. Sementara itu, teman kami yang tadi pingsan mengeluarkan suara rintihan dari bibirnya. Saya kehilangan kata-kata. Yang ada cuma panik. Beberapa teman mulai saling menyalahkan. Tak sadar, volume suara kami makin keras. Sebelum tiba-tiba ada suara berat yang terdengar nyaring di telinga. Suara orang marah. "Turun, pulang." Suara itu seperti bergema di kepala saya. Suara berat itu disusul dengan hujan kerikil. Ada yang begitu marah dan melempar kami dengan ribuan kerikil. Panik menyerang dari 2 sisi. Teror suara itu dan jalan setapak yang menghilang. Setelah merapal doa, teman di belakang saya berteriak, "Belok kiri, cepat!" Saya nggak tahu usul itu muncul dari mana. Tapi kami menurutinya. Tidak lama kemudian jalan setapak mulai terlihat lagi. Ketika pintu masuk pendakian terlihat, tengkuk saya seperti disiram air es. Dingin, tapi ada rasa lega yang meledak di dada. Akhirnya bisa pulang ke rumah. Sesampainya di bawah, Mas penjaga heran. Dia bilang, "Loh, Mas, belum 2 jam kok sudah balik? Apa ada yang ketinggalan?" Sialan, saya memaki dalam hati. Berani memaki karena sudah sampai bawah. Kok baru 2 jam? Ketika hendak turun tadi, saya melihat langit sudah semakin temaram. Saya merasa sudah mendaki seharian penuh, bahkan takut kemalaman sebelum sampai bawah. Apa yang terjadi? Kenapa Mas penjaga bilang kami baru pergi 2 jam? Apa yang sebenarnya terjadi di atas sana? Pertanyaan-pertanyaan itu tak terjawab mengiringi kepulangan kami. Teman kami yang kesurupan dan pingsan tadi menyempatkan cuci muka dan menenangkan diri. Setelah sore, kami memutuskan pulang dengan segala pertanyaan yang ada. Saya kira masalah sudah selesai sampai di sana.
Hari sudah malam ketika saya sampai rumah. Badan terasa letih sekali. Setelah mandi dan membongkar tas carrier, saya merebahkan diri di atas kasur dan menarik nafas dalam-dalam. Saya merasa sudah tertidur. Tertidur sangat lelap. Bahkan saya tidak bermimpi ketika suara ketukan terdengar dari pintu rumah. Saya terbangun. Duh, lagi enak tidur malah ada tamu. Siapa sih pagi buta gini bertamu? Dengan perasaan berat, saya beranjak dari kasur. Saya mendekati pintu dengan perlahan. Ketika bunyi ketukan semakin keras dan terdengar rapat. Iya, sebentar. Siapa ya? Saya mencoba memanggil. Pintu rumah saya terbuat dari kayu murahan. Tapi saya bangga dengan pintu itu. Berkat hiasan kaca berwarna-warni berukuran besar di tengah pintu. Tamu yang datang pagi buta itu nampaknya suka sama hiasan kaca itu. Buktinya, dia mengetuk bagian kaca menggunakan kuku, menjadikan suara khas terdengar. Ceklek. Kunci pintu saya buka. Semilir angin dingin menyeruak dari arah luar. Siapa? Tanyaku kemudian. Saya terpaku di depan pintu yang terbuka separuh. Tidak ada siapa-siapa di sana, selain sebuah potongan tangan. Iya, sebuah potongan tangan. Karena terpaku, saya sempat memperhatikan anatomi potongan tangan itu. Sebuah tangan yang ukurannya 2 kali lipat tangan manusia, berwarna hitam kehijauan, dengan kuku-kuku menyeruak seperti tanduk. Tidak panjang, tapi terlihat mengancam. Saya sudah ikhlas kalau potongan tangan itu mencekik saya. Kaki saya seakan-akan terpaku ke tanah. Namun beberapa detik kemudian tangan itu menghilang. Keringat dingin membasahi punggung. Saya mulai bisa bergerak, meski pelan-pelan, setelah menarik nafas panjang beberapa kali. Di depan kamar saya ada sebuah meja kecil. Di sana ada 2 botol air mineral. Saya ambil 1, dan langsung saya habiskan. Masih belum percaya dengan apa yang saya lihat, kepala saya refleks menengadah melihat ke arah jam dinding. Masih ingat dengan perkiraan saya bahwa saat itu sudah pagi. Ternyata kejadian itu cuma berjarak tidak lebih dari 10 menit setelah saya berbaring. Padahal, saya yakin betul sudah memejamkan mata cukup lama. Tidur saya super nyenyak. Apa yang terjadi kepada saya? Dan kenapa harus saya? Batinku. Kepala saya tiba-tiba berat sekali. Dan sedetik setelah ambruk di kasur, saya pun tertidur. Kali ini, tertidur secara normal. Saya terbangun selepas pukul 10 pagi. Ibu saya menegur saya ketika keluar dari kamar. Kamu kok tidurnya malam banget? Apa nggak capek habis naik gunung? Malah begadang nonton TV. Ibu panggil diem aja. Kalau udah nonton bola jadi budek ya. Saya kaget. Aduh, apalagi ini? Saya ingat betul, sudah tertidur malam tadi. Bahkan kayak orang pingsan setelah melihat potongan tangan. Siapa yang nonton TV sampai pagi? Saat itu juga saya kembali teringat satu nama. Genderuwo. Apa ada genderuwo yang nempel ke saya setelah dari gunung? Tanya saya. Saya berusaha tidak memikirkannya ketika melangkah ke beranda belakang untuk mencuci sepatu dan kaos yang saya pakai ketika naik gunung. Saya duduk di sebuah kursi kecil di sebelah ember besar. Sepatu saya penuh lumpur, padahal di gunung tidak hujan. Karena badan ini masih sangat lelah, saya menggosok sepatu itu seperti tanpa tenaga.
Pikiran saya juga ikut lelah, menerawang. Kamu tentu bisa membayangkan ketika duduk di sebuah kursi kecil dan menunduk untuk menggosok cucian. Terkadang kamu bisa melihat kakimu sendiri. Coba, kamu punya berapa kaki? Tentu 2. Itu kalau kamu manusia. Tapi siang itu saya melihat kaki saya ada 3. 1 kaki tambahan itu ada di sebelah kaki kanan. Kaki itu berwarna hitam kehijauan, serta berlumpur. 1 detik kemudian saya tersadar. Refleks, saya memutar badan ke belakang. Saya sudah memperkirakan akan melihat badan besar genderuwo. Tapi ternyata tidak. Di belakang kepala saya hanya ada potongan tangan tadi malam, menggantung dengan bebas. Dan kali ini sepasang. Saya mencoba untuk tidak panik, meski nafas terlihat memburu. Saya ingin berteriak memanggil ibu, tapi apa daya, yang keluar cuma gerutuan tidak jelas. Random sekali, saya memutuskan terus menggosok sepatu. Lama sekali, sampai jari-jari tangan saya berkerut. Saya tidak berani beranjak dari kursi kecil itu. Selama itu pula, potongan kaki genderuwo setia menemani saya. Saya sudah pasrah. Terjadilah kepadaku menurut kehendakmu. Itu doa saya dalam hati. Berbagai jenis doa saya deraskan, tapi tidak ada efeknya. Kaki dan saya yakin potongan tangan genderuwo itu masih pada tempatnya. Konsisten betul. Menjelang tengah hari, setelah kaki saya terasa kesemutan, atau bahkan mungkin kram, saya beranikan untuk beranjak. Dan ternyata, kaki dan potongan tangan itu sudah hilang. Setelah menenangkan diri dan mengisi perut, saya ceritakan pengalaman saya kepada bapak. Runtut, dari sejak naik gunung sampai mencuci sepatu ditemani genderuwo. Setelah mendengar cerita saya, bapak menelpon om saya. Om saya ini boleh dikatakan orang pintar, tapi memilih fokus untuk menyembuhkan orang sakit dengan metode pijat. Menjelang sore sekitar pukul 3, om saya datang ke rumah. Tanpa basa-basi, om mengeluarkan botol kecil. Ketika botol kecil itu dibuka, aroma wangi mawar menyeruak. Dia menggosok telapak tangan kanan dan kiri menggunakan minyak mawar itu. Setelah rata, dia menyuruh saya duduk dan membuka kaos. Sambil membaca doa, om saya memijat punggung saya. Dari tengkuk, perlahan bergeser ke tulang belikat, sampai ke atas tulang ekor. Setiap pijatan membuat dada saya seperti diinjeksi oksigen. Segar sekali rasanya. Rasa lelah masih terasa, tapi pikiran saya lebih ringan. Untung belum masuk ke sumsum sama tulang ekor, kata om. Maksudnya om? Tanya saya. Ini kalau sudah masuk sampai sumsum dan tulang ekor, bakal sulit dilepas. Genderuwo om? Tanya saya lagi. Nanti sebelum maghrib segera mandi, lalu berdoa yang kusuk. Jangan berhenti berdoa sebelum maghrib selesai. Nanti malam, kalau ada yang ketuk pintu lagi jangan dibukain. Biar nanti dia nggak masuk lagi. Pesan om saya sebelum pergi. Jadi, yang ibu saya lihat tadi malam adalah dia, genderuwo, yang saya bukakan pintu. Kalau mengingat kejadian itu, tengkuk saya rasanya tiba-tiba jadi dingin. Selama 2 minggu lebih suara ketukan pintu itu masih terdengar. Meski mulai terbiasa, setiap mendengar bunyi kaca diketuk, tengkuk saya jadi dingin lagi. Saya merasa takut.
Saya berani bercerita di sini sebagai bentuk pengingat saja. Jaga sikap ketika naik gunung. Jangan seperti saya. Untungnya, saya masih di kesempatan untuk bisa pulang ke rumah.